Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Sekarang adalah mata pelajaran gambar teknik otomotif. Bapak Arab semua aktif. Fungsi gambar potongan atau irisan adalah untuk menjelaskan bagian-bagian benda yang tidak kelihatan. Contoh, ya, benda yang dibur, baik itu yang dibur tembus maupun yang tidak tembus. Ya, tentunya kita tidak akan tahu kalau benda tersebut tidak dipotong. Yang kedua, lubang-lubang pada flange atau pipa-pipa. Yang ketiga, rongga pada blok mesin. Baik, ini contohnya. Ini benda utuh. Nah, kalau utuh semacam ini, kita kan tidak tahu nanti dalamnya seperti apa. Kalau digambar seperti ini terlalu ribet. Nah, makanya kalau untuk mengetahui isi dalamnya, nanti kita potong atau diiris seperti ini sebagai satu contoh. Belah. Dan nanti kan kita tahu bentuknya di dalamnya seperti ini. Tanda pemotongan. Nah, jadi dalam memotong benda harus ada tanda-tandanya. Yang pertama, tanda pemotongan dengan garis sumbu dan kedua ujungnya ditebalkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, garis sumbu ini kedua ujungnya ditebalkan. Nih. Seperti ini juga. Ini garis sumbu kedua ujungnya ditebalkan. Satu lagi, ya seperti ini. Yang selanjutnya tanda pemotongan dengan garis tipis bergelombang bebas. Nah, misalkan ini. Nah, kasih garis tipis bergelombang. Yang selanjutnya tanda pemotongan dengan garis tipis berzigzag. Nah, misalkan seperti ini. Ada zigzagnya ini. Itu. Pandangan gambar potongan ya, ini juga perlu diperhatikan agar kita tidak bingung. Untuk membuat gambar potongan atau irisan, kita perlu memperhatikan tanda anak panah ini. Ya, ini dan ini. Pada kedua ujung garis potongnya. Arah anak panah ini menunjukkan arah pandangan dari benda yang dipotong dengan garis pemotongnya. Nah, misalkan ini ada benda semacam ini, dan ini kita potong di sini. Saya potongnya sebelah sini, dan nanti memandangnya itu dari depan sini, ya, ke arah sana. Ini ada tanda panahnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Iya. Ya, sekarang kita akan mencoba memahami. Ini benda semacam ini, hasil potongannya kok bisa semacam ini? Bagaimana? Sebuah benda utuh semacam ini dipotong dengan tanda ini. Kita lihat dari depan seperti ini, sesuai tanda anak panah. Tapi kok hasilnya seperti ini? Nah, ini logikanya bagaimana? Nah, kita akan bantu dengan gambar yang lain untuk menjelaskan ini. Baik, ini sudah Pak Anton gambar. Jadi bendanya seperti ini. Nanti akan kita potong. Hasilnya kok bisa seperti tadi itu bagaimana? Nah, bendanya seperti ini. Sebetulnya benda 3 dimensinya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ya, cukup jelas. Ya, sekarang kan kita coba potong seperti tadi. Kita potong. Coba kita potong. Misalkan ini 5 saja. 5 sini. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ini. Terus kita pandang dari depan, coba lihat. Nah, hasilnya kan seperti ini. Seperti ini hasil potongannya. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini. Nah, ini kan. Tapi kita lihat dari pandangan depan, nanti hasilnya seperti ini.
Berarti kan sama seperti ini tadi. Ya, ini hasilnya. Nah, seperti itu. Itu. Terus kita lanjut. Nah, penempatan. Nah, penempatan gambar potongan antara proyeksi Amerika dan Eropa terjadi perbedaan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau pada proyeksi Amerika, nanti bendanya ini di atas, hasil potongannya di bawah. Sementara kalau pada proyeksi Eropa, gambarnya bendanya di bawah, hasil dari pemotongan terletak di atas. Hanya beda letak saja, namun hasil pemotongannya sama bentuknya seperti ini. Baik, ini gambar yang diarsir. Itu berarti benda yang terkena potongan. Sementara kalau ini tadi tidak terkena potongan, yang utuh ini. Ya, tidak terkena arsiran. Sementara yang arsir ini terkena potongan. Ya. Penempatan yang selanjutnya untuk proyeksi Amerika. Kalau yang tadi ini kan proyeksi Amerika, bendanya di atas, terus hasil fotonya di bawah. Di samping itu pada proyeksi Amerika, kalau bendanya di samping kiri, nanti hasil potongannya bisa diletakkan di sebelah kanan. Kalau yang Eropa, bendanya di sebelah kanan, sementara hasil potongannya di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi jangan bingung, Pak Anton ulangi. Untuk proyeksi Amerika itu bendanya bisa di atas, terus hasil potongnya di bawah. Bisa juga bendanya di kiri, nanti hasil potongannya di kanan. Atau yang Eropa, bendanya itu di bawah, hasil potongannya di atas. Atau bendanya ini di sebelah kanan, hasil potongannya di sebelah kiri. Ya, seperti itu. Nah, dengan gambar semacam ini, misalkan yang ini dulu, yang Amerika ini dulu, ini sebetulnya bendanya berbeda ya. Walaupun pada tampak atasnya ini sama, lingkaran, 3 buah lingkaran, ini juga tampak lingkaran, tapi hasil potongannya kok berbeda, Pak? Ya, harusnya kan sama. Nah, karena ini bendanya beda. Yang kita potong itu benda yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana? Ini gambar lingkaran seperti ini kok hasil potongan bisa seperti ini tuh bagaimana, Pak? Ya, coba kita perhatikan bersama-sama. Baik, ini sudah Pak Anton gambar dengan benda pandang atasnya sama. Tetapi kok tadi hasil potongannya kok berbeda? Ya karena benda tersebut, yang ini dan ini, sebetulnya itu benda yang berbeda. Maka hasil potongannya berbeda. Baik, coba kita lihat, kok bisa berbeda, itu berbeda apanya. Baik, yang ini coba misalkan ini. Nah, kita proyeksikan, ini sudah seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau yang ini, coba kalau yang ini, hasilnya seperti ini. Nah, sebetulnya bendanya itu beda ini. Kalau yang ini tadi ini, kalau yang ini, sebetulnya bendanya seperti ini. Makanya kalau kita potong nanti hasilnya berbeda. Nah, hasil potongnya seperti apa? Coba kita lihat. Baik, yang pertama gambar ini dulu. Nah, tadi benda aslinya ini. Ya, kita lihat bendanya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, coba nanti kita potong. Kita potong. Ya, coba section. Kita potong sebelah sini dan sebelah sini. Ya, seperti tadi. Kita potong. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Kita potong belah sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Paruh ya. Nah, arsiran ini berarti ini benda yang kena potong. Sementara ini tidak ada arsiran karena ini lubang ini tadi.
lubangnya sehingga tidak terkena. Selanjutnya benda yang kedua seperti ini. Yang tadi bentuknya seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba potong. Kita potong, nanti hasilnya seperti apa. Ya. Hasilnya sebentar. Iya, seperti ini. Nah, ini tidak lain. Karena bendanya berbeda. Nah, ini arsiran ini berarti benda yang kena potong. Ini lurus ini ya. Sementara ini lubang sini. Sehingga tidak terkena arsiran karena tidak kepotong. Ya, kita perhatikan lagi perbedaannya karena dari perbedaan bentuk. Tadi seperti ini, yang seperti ini sehingga hasil potongannya berbeda. Ini ada sikunya semacam ini, sementara seperti ini. Ya, perhatikan, walaupun ini sama-sama lingkaran seperti ini, karena tanpa atas, tapi sebetulnya bendanya berbeda, sehingga hasil irisannya berbeda juga. Baik, itu tadi penjelasan kenapa kok sama-sama bendanya seperti ini kok hasil potongannya berbeda. Ya karena sebetulnya benda ini berbeda, cuma kalau dipandang dari atas sama, seperti itu. Lanjut jenis-jenis gambar potongan. Nah, gambar potongan itu sebuah benda itu bisa aja nanti digambar potongan penuh. Nah, seperti ini kita potong seperti ini, full ya, nanti hasilnya seperti ini, penuh. Sementara ada gambar potongan separuh. Nah, seperti ini nanti dipotong separuh. Nah, yang kena arsir inilah yang terpotong. Jenis-jenis gambar potongan. Yang pertama gambar potongan penuh. Nah, seperti ini misalkan sebuah bendanya dipotong full. Nah, ini tanda pemotongannya. Nanti hasilnya seperti ini. Yang kedua gambar potongan separuh. Nah, dari atas seperti ini dipotong separuhnya. Yang terarsir ini yang terpotong. Gambar potongan sebagian atau setempat. Ya, dari benda yang utuh ini dipotong di sebagian atau setempat. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Bagian tertentu. Terus gambar potongan putar. Nah, ini. Misalkan poros ini. Potong putar. Selanjutnya gambar potongan bercabang atau meloncat. Ya, benda ini dipotong tertentu. Ini selanjutnya yang ini. Benda-benda ada yang tidak boleh dipotong. Nah, misalkan poros pejal. Nah, poros pejal itu utuh, tidak ada rongganya. Jari-jari pejal, karena pejal kan tidak perlu dipotong gitu. Karena sudah tahu pejal. Benda-benda tipis, misalkan pelat-pelat penguat pada dudukan poros. Nah, bagian-bagian yang tidak boleh dipotong tersebut bagian-bagian yang tidak diarsir. Nah, misalkan ini benda-benda pejalnya semacam ini, misalkan pejal. Ini ya. Ini ada bagian yang pejalnya ini. Tidak terpotong. Jari-jari pejal tidak terpotong. Yang dipotong yang ini saja, yang arsiran ini, yang tidak dipotong. Yang kedua, benda-benda tipis atau pelat tipis lah, misalkan seperti ini bendanya ini dipotong lah, yang terpotong itu yang terarsir ini, sementara yang tipis ini tidak. Nah, tipis. Baik, itu tadi penjelasan tentang gambar potongan atau irisan. Sekian dari Pak Anton, semoga bermanfaat. Terima kasih.